Waktunya education with love. Oke. Kia mau tanya. Kia ada baca, ada pernah baca belum? Ada di seliweran di Instagram. Dia bilang banyak presentasinya, kayak lupa berapa totalnya, tapi kebanyakan remaja mengalami depresi, gangguan psikologis itu karena percintaan, Kak. Aku udah loh nonton Ada? konten TikTok kayaknya. 70% penghuni pondok pesantren apa gitu. Pondok pesantren untuk rehabilitasi kan? Ya. Iya, kayaknya ya. Bukan rehabilitasi aja juga. Dia mungkin kayak pondok pesantren yang khusus belajar spiritualitas Oh, itu gitu. iya. 70%-nya adalah orang-orang yang putus cinta. Iya kan? Berarti kalau kayak gitu nggak usah pacaran lah dia. Biar dia biar dia nggak depresi. Dia jangan pacaran. Kalau kayak gitu jadi nyimpulkannya. Apa gimana, Kak? Bentar ya, minum dulu. Kerjain main kita makan. Langsung ke solusi kali. Kenapa gitu loh. Oh, enggak kan jadi gitu. Oh, berarti memang tepat lah ini. Gitu ya. Kalau dirimu bilang gitu, nggak ada orang mau pacaran lah ya, Kak. Iya. Menyimpulkan ya nyimpul. Dia kan nyimpulkan. Iya. Kan nggak enak lah. Enggak, maksudnya kakak setuju sama yang itu atau kayak mana? Atau sebenarnya bukan pacaran yang salah, tapi gitu. Kenapa dia butuh kali pacaran? Kenapa dia butuh kali hubungan itu gitu? Setuju sama apa nih? Sama yang kayak bilang tadi. Setuju Jangan pacaran berarti karena kan gini, kalau misalnya orang depresi sedih karena tinggal orang tuanya, sakit hati karena itu, jangan punya orang tua. enggak, bukan maksudnya kan itu lebih sedikit karena orang tuanya nggak mungkin 5 kali meninggal kan, sekali kan, jadi kemungkinannya tuh lebih kecil gitu loh, Kak. Kalau dia pacaran coba, dia sedihnya berkali-kali kan, dia putus pacaran lagi, putus pacaran lagi. Kau yang pacarnya banyak. Iya betul. Aku kan belum pernah, jadi mana pun jawabnya kurang kali juga. Aku Kalau udah putus nggak jodoh ya udah cari yang baru. nah dia nggak depresi kan? Nggak depresi. Berarti Data itu salah. salahnya bukan di pacaran. Kalau itu jawabannya. Masalahnya anak zaman sekarang pacaran itu beda dia dengan zaman kita dulu. Oh, iya. Dari pergaulan, mana tahu nih. Mungkin makanya dia bisa depresi. Mungkin dia pacarannya udah lebih dari mendalam-dalam. Ketika diputusin dia depresi. Siapa yang mau sama aku lagi? Siapa yang mau sama aku lagi? Habis udah nggak bisa lagi, dia nggak lagi yang mau nerima dia gitu lah. Ya mungkin dalam itu maksudnya ya dalam-dalaman segala macam dicobain gitu. Iyalah segala macam luar dalam semua. Iyalah belum nikah ya semua lubang-lubang lah pokoknya dicobain. Jangan lubang semut pun dirasain juga. Udah Mungkin gitu. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Tapi ini sambalnya nggak pedas. Tapi selagi kita tidak ada yang dirugikan, kayaknya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak sampai depresi kayak gitu. Itu sih. Berarti kok gitu kesimpulanmu terus nggak bisa diterapkan ke semua keadaan. Iya. Karena nggak semua pacaran gitu ya. Terus ada juga yang bikin depresi, nggak lah mesti harus, mungkin nggak terlalu dalam. Ada yang bikin depresi kita yang cowoknya itu model kayak psikopat gitu ya, Kak. Toxic relationship gitu. Kita kan kadang mau juga depresi, trauma. Itu bisa depresi kan gara-gara pacaran itu. Iya sih. Banyak sih ininya aspeknya sih. Dari itu. Atau jadi iya, maksud aku namanya tiap orang tuh beda case ya, walaupun mungkin dalam secara statistik banyak orang kayak gitu, banyak memang, tapi banyak juga kok yang dia putus tapi nggak masalah, nggak sampai depresi ya kan. Itu kan fenomena juga sih sebenarnya gitu kan. Banyak kok orang putus cinta tapi nggak mesti sampai harus mondok di pesantren atau jadi depresi atau udah segala macam gitu. Itu kan fenomena juga yang harus juga dicari tahu kenapa ya. Karena kan yang perlu dicari tahu tuh kenapa ada orang yang putus baik-baik aja, tapi kenapa ada orang yang putus tuh hancur gitu. Kalau ada aku kayak gitu loh, mungkin kebanyakan
problem di keadaan kita, percintaan kita, maksudnya keadaannya, problem sehari-hari. Itu Atau Kak, kan redaksinya kebanyakan remaja depresi karena masalah percintaan. Atau cintanya bukan cuma soal pacaran, cintaan ini maksud. masalah percintaan remaja. Mana kayak mana? Kan selalu pacaran kan? Kalau percintaan ya itu memang selalu aku ya. Konotasinya pacaran kan? Pacaran. Nggak ada namanya taruh-taruh. Atau percintaan sama yang lain, kawan. Itu ngapain ya kawan? Berkawan bukan Iya, bukan bercinta. bercinta. Iya. Berarti kan maksudnya memang ke pacaran kan? Ya. Jadi kayak mana lah menurut Kakak? Berarti masalahnya bukan itu gitu kan? Bisa jadi. Masalahnya bukan semua orang yang pacaran pasti begitu. Masalahnya adalah Kenapa dia kenapa hancur? si A pacarannya hancur, kenapa si B putus tapi nggak apa-apa. Nggak sehancur si A ya kan Kak? Kalau aku sih selalu meyakini ya, semua yang kita lakukan hari ini, apapun lah ya, pola hubungan, interaksi, dan cara bersikap terhadap sesuatu, respon, itu semua adalah hasil belajar yang kita dapat dari orang tua. Dari orang tua. Misalnya, cara kita, respon atau berpersepsi kan, kemana kok Iya, bilang kita berpersepsi itu kan dari apa yang kita pelajari, misalnya nilai-nilai apa yang kita yakini gitu. Nah, cara kita berelasi itu juga kita pelajari dari orang tua kita. Iya. Gitu. Membangun hubungan itu ya. Nah, sebenarnya ya, untuk sejujurnya, to be honest, anak-anak zaman sekarang ini itu punya bonding yang nggak terlalu bagus sama orang tuanya. Iya. Punya hubungan yang tidak terlalu bagus. Bonding itu bukan hanya hubungan yang misalnya ayah dan anak. Oh, kau anakku, aku ayah, bukan itu gitu. Tapi Kelekatan ya Kak? emosional gitu kan. Keintiman orang tua dan anak tuh perlu intim gitu, perlu dia istilahnya akrab, perlu mesra gitu. Orang tua sama anak tuh harus sayang-sayangan gitu. Nah, karena kurang itu dia nyari terus gitu sama orang lain. Dia kan haus sebenarnya kan. Karena manusia ini fitrahnya kan merasa dicintai. Iya. Bukan hanya mencintai, tapi merasa dicintai. Nah, fitrah merasa dicintai itu Masuk. itu mau nggak mau harus dipenuhi. Kan dia nyari sama orang lain. Itu kan Pikir gini, kok pakai Woi, rasa kentang goreng woi. Jadi jika dia dapat sama orang lain, satu ini, terpenuhi lah itu kan. Aku dicintai sama orang ini. Dan buruknya misalnya dia hubungan sama orang tuanya buruk, sama keluarga, sama saudaranya buruk. dia berharap Dia satu-satunya. orang inilah satu-satunya yang bisa mencintai dia, menerima Jadi dia. begitu kehilangan hancur. Nah, begitu putus, hilang, itu bukan masalah tuh bukan cuma kangen doang atau pengen jalan-jalan lagi, enggak, tapi lebih ke menurut aku ya, lebih ke perasaan dicintai tadi Iya hilang, betul. rasa berharga Dia itu jadi relate. hilang. Dia jadi relate bukan karena Kia pelakunya, kan Kia mendengar cerita murid-murid Kia. Dia rasa sebenarnya dia nggak apa-apa nggak pacaran juga. Cuman ayah nggak bisa jadi kayak dia. Dia siapa? Dia pacar dia ini, karena pacar dia ini selalu jadi tempat dia cerita, dia pulang, direspon dengan baik gitu Kak. Jadi dia rasa dia sudah cukup dengan adanya orang ini saja, walaupun tidak bertemu, dia udah terpenuhi Makanya kebutuhannya. itu yang bikin orang bertahan dalam hubungan yang toksik. Karena itu tadi takut merasa nggak berharga, itu tadi takut merasa nggak dicintai, bukan karena apa ya, sebenarnya bukan karena kita cintai sama orang itu, bukan, tapi karena kita takut, kita merasa tidak dicintai, nggak berharga kita. Nggak ada lagi yang cintai dia, itu. nggak ada lagi yang sayang sama dia. Jadi bukan karena kita cintai sama dia lalu kita hancur, enggak, tapi karena kita tuh merasa tidak ada apa-apanya ketika orang itu nggak bersama kita. Kalau nggak ada orang itu, terus aku kayak mana? Banyak kok orang yang bisa kayak kau bilang tadi kan, kayak mana kalau misalnya ditinggal orang tua meninggal. Aku sampai hari ini pun sedih memang, tapi aku kenapa bisa jalan terus, hidup berjalan aja gitu kan, karena aku merasa orang tua itu masih ada sama aku
misalnya apa ya, kayak perasaan cintanya, perhatian dia itu Walau dia masih nggak bisa, ada ya kan Kak? masih ku rasakan Iya, gitu, iya, bukan iya. sekedar ku ingat-ingat doang Iya, iya, gitu. masih terasa sampai hari ini. Ya kan? Ini ada nggak Kak pengaruh dari nikah muda? Karena orang tua nikah Bonding, muda gitu. bonding sama kan Kak bilang ini masalah ini karena dia nggak cukup kasih sayang ini. Akhirnya dia mencari. Tapi yang dilihat orang-orang kan hubungan pacarannya. Ya. Anak kecil, anak usia segini pacaran kan gitu. Jadi lihat orang. Padahal yang sebenarnya Jadi terjadi, masalah. sebenarnya terjadi, anak ini sedang mencari orang yang mengasihi dia, Ya. orang yang menerima dia gitu. Karena apa? Karena bonding dengan orang tuanya tidak ada kelekatan di antara anak dengan orang tua. Mungkin nggak menurut kakak salah satu alasannya itu karena nikah muda? Kalau ditanya-tanya ada nggak bisa Bisa tapi jadi, cuman nggak semuanya ya. aku punya kawan masih di atas 1 tahun di atas aku, dia ini kali loh, penyayang kali orangnya. Sama adik-adik kelasnya itu dia, aku bukan tahu. Kalau nggak pernah Langsung tuh penyayang, dia itu ngomong sama adik kelasnya tuh, kenapa sayang apa gitu. Oh iya, Iya loh, adik kelas. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buatnya menurut emang aku. dia seperti itu. Emang dia kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di usia gitu. Emang ya tergantung, kalau ya kayak yang aku bilang, kayak mana dia di rumah itu. Oh, berarti ini tuh sebenarnya polanya berulang ya kan? Iya. Jadi oh iya kayak bilang tadi. Jadi di kayak mana dia dibuat hubungan itu dengan orang tuanya, maka dia akan buat itu hubungan ke orang ke teman dia kan kayak gitu juga. Kalau dia memang nggak selekat itu, dia juga tidak akan selekat itu dengan sahabat-sahabatnya juga dia nggak akan dapet. Misalnya dia bersuami, beranak, berkeluarga juga dia nggak akan segitunya juga. Nggak ngaruh ke nikah muda, cuman ya tergantung lah bagaimana manusianya Iya, itu dididik. tergantung manusianya sebenarnya kan ya. Karena kan Kak, beberapa case yang kita temukan itu muncul, kenapa dia cari itu memang kayak yang Kak bilang bondingnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dua-dua orang tua ini apa ya, memang jadi orang tua itu kan sulit. Selain tanggung jawabnya untuk banyak. mendampingi anaknya, dia juga bertanggung jawab untuk hidupnya ini finansial. Gitu. Jadi mungkin nggak akan balance, nggak akan bisa dapat, misalnya susah ideal itu. Akhirnya mungkin harus ada yang dia tinggalkan. Dia dapat uangnya, anaknya cukup dengan semua kebutuhannya, tapi mungkin kehadiran dia nggak bisa dirasakan sama anak itu. Gitu. Kayak mana gitu? Mana ya? Aku mau cakap, aku belum punya anak. Nah, silakan dulu. Silakan dulu. Punya anak. Yang udah punya anak. Karena aku masih kecil, cuma lah. Tapi kan kakak udah merasakan, kakak juga kerja, Nah, kakak juga punya anak gitu. Kayak mana tadi ulang? Yang ada banyak kan kak. Masalah bonding. Tapi alasan kenapa bonding itu tidak muncul, karena orang tuanya, ya kalau kita tanya aja deh, ayah jam berapa pulang kerja? Ayah dulu katanya, karena pasti ayah bekerja kan. Malam. Oke. Sering bicara. Enggak lah. Mama juga kerja. Dua kerja, pulang capek, anak mau cerita. Mama, ayah udah suntuk dengan kerjaan. Berharap pulang bisa tenang. Ada anak yang ngeluh soal sekolah, dia berharap ditenangkan aja, nggak mesti mana orangnya biar kita datangi, nggak berharap itu. Nggak berharap itu. Cuman iya, makanya kakak kayak mana ya kak? Oh gini aja, besok kakak coba jajan sama kawan. Iya, terus kayak mana sih ini? Baik masih dia berkawan sama ini, cuman butuh didengarkan aja, disambut ceritanya. Tapi orang tua malah gitu ya nggak bisa kau. Tuh makanya kau ngafal, kau makanya ini, kau makanya anak tuh jadi kayak Selalu cerita dari ya. iya jadi yaudah simpan gitu. Nah, kayak mana caranya supaya dia yakin orang tua dimanapun pasti mau sekali hadir. Makanya kayak bilang tadi stres dia di luar, pulang kemarin dia nggak bisa kontrol lagi, akhirnya itulah yang muncul. Soalnya anak-anakku masih kecil, aku belum ngerti kan. Tapi kalau aku sendiri sih, kalau memang kerja, ya gimana ya? Gak usah jujur lah, gak usah anak lah. Kan suka Gak boleh minta satu lagi. tim Hamas.
Ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah anak lah. Mami. Dan suami istri lah, Iya, iya. suami istri ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi suamiku itu kan orangnya pendiam, Oh, ya, diam dulu ya. Sekarang Kalau enggak. ya sekarang enggak. Jadi itu tadi di tahun-tahun pernikahan awal tuh memang begaduh segala macam itu kan tuh udah biasa namanya nyatukan kepala. Jadi satu itu kan ya nggak bisa. Jadi kalau aku sih namanya kami masing-masing kerja supaya kami tetap ketemu, tetap tetap komunikasi. Itu aku selalu nanya kalau aku pribadi ya. Nanya kegiatan hari ini apa, terus ngapain, kerjanya apa aja, makan siangnya apa. Walaupun suamiku nggak bakal nanya ulang gitu kan. Iya, nah jadi tetap komunikasi itu tetap aku jaga gitu sama sama suami. Usahakan lah ya. Usahakan walaupun sesibuk apa, walaupun stres di sekolah, di kerjaan, tetap aku selalu nanya kalau mau tidur. Kami kan jumpa sama itu malam. Dia habis maghrib kan, aku memang jam 5 jam 4 udah pulang, jumpa sama dia habis maghrib udah selalu nanya cerita. Udah dia jawab sebatasnya, dia nggak bakal nanya balik dulu. Nah kalau sekarang lebih lebih dia kita tanya dia pun mau cerita. Nah jadi mungkin kalau nanti suatu saat anakku sudah besar ya aku seperti itu gitu karena udah memang bawaan badanku ya gitu. Aku tanya apa kegiatan, bahkan sama adik kandungku aja pun aku begitu gitu. Jadi tetap ya memang komunikasi itulah yang memang harus dijaga, dari komunikasi sama anak sama suami. Anakku itu yang kecil itu sekarang anak yang kecil lah. Dia kan usianya masih 2 tahun atau 3 tahun, udah 3 tahun kan. Itu ya 3 tahun lah. Umurku aja aku kadang lupa loh kalau nggak Bang Ayaran kasih tahu. Itulah. Jadi anak segitu itu udah kosakatanya udah banyak bicaranya karena sering kita ajak komunikasi berdua. Betul. Makanya ada anak yang udah 3 tahun, 4 tahun itu bahkan nggak bisa bicara gitu kan, yang ngomongnya celat segala macam. Kalau si Cici nggak kayak gitu. Karena komunikasi kami berdua, kalau kami cerita tuh di depan dia, tapi kami hindari begaduh di depan dia. Gitu. Jadi dia, ya gitulah komunikasi. Dia taunya kita tuh bahagia. Jadi kalau kita main-main gitu kan, misalnya Bang Ayar ngapain aku kan, tolong Cici, tolong. Dia nggak percaya tuh, dia bilang itu sayang loh, papa sayang loh katanya, gitu. Jadi dia nggak pernah tahu kalau kami begaduh. Itulah. Jadi sama aja sih sebenarnya kalau aku ya dari sisi itu. Tapi kalau memang kebanyakan orang tua ini kan kayaknya orang tua dulu nggak sih, Kak? Nggak juga ya. Kalau orang-orang tua yang kayak kita gini kayaknya udah lebih mengerti gitu. Misalnya komunikasi itu perlu, terus untuk menjaga anak-anak kita anak-anak itu berwaras gitu kan. Kalau orang tua dulu kayak orang tua awak, udah dia kerja nggak pernah nanya udah makan, ya kan orang tua dulu. Tapi orang tua sekarang udah makan siang, makan dulu, makan pulang sekolah makan gitu kan, cerita kakakku dengan anaknya kan kayak gitu kok, pulang sekolah kayak mana Naya tadi di sekolah, kayak mana ini gitu. Kayaknya orang tua dulu lah yang kayak gitu ya. Kayak juga ya Kak, sebagian ya. Ayah mamaku enggak? Ya berarti beda-beda. Ada lah. Ada lah. Kayaknya sekarang udah ke edukasi banget ya. Tapi kalau sekarang tuh sebagian besar. Iya. Besar. Orang tua muda ada pengetahuan tentang itu. Iya. Karena udah nggak susah lagi nyari infonya. Dari cari juga datang dia. Iya. Jadi ya gitu. Idealnya lah ya, teoritisnya lah ya, karena belum. Iya, praktiknya belum ya. Kan keputusan memiliki anak itu kan keputusan orang tua kan, pribadi. Iya. Aku punya anak. Dua lah pasangan. Iyalah, dengan pribadi itu kan. Ya si suami ya dia mau, istri juga mau. Itu kan kita kan sebenarnya memutuskan secara sadar kan, nggak tiba-tiba. Kecuali yang MBA itu. Iya. Ya kan, MBA itu kok dan nikah kan memang dia punya anak kan secara sadar gitu dia memilih. Ya yang punya anak tujuan nikah berkembang biak kan gitu. Menurut dia gitu kan. Ada juga yang enggak kok. Ada juga yang nikah aja gitu, enggak harus punya anak dan enggak ingin punya anak, ada juga gitu. Nah tentu ketika dia mau punya anak itu dia sudah tahu lah risiko bahwa harus apa. Kan dari nikah kan kita udah tahu kita tuh kemampuan finansialnya di mana batasnya. Gitu. Kita bisa nggak ngidupin anak kalau kita nggak kerja, gitu kan? Atau kalau kita dengan kondisi bekerja ini kita mampunya punya anak berapa? Jadi dengan harapannya ketika dia menyadari itu dari awal dia bisa ngeset. Jadi dia nggak perlu
beralasan lagi, aku sibuk loh Iya, membiayai kau gitu. Iya, Nggak perlu beralasan lagi, beralasan kerja untuk mengorbankan anaknya. Atau ya kalau dia sesibuk-sibuknya dia tahu tanggung jawab dia adalah mendampingi anaknya ini, membangun komunikasi emosional yang baik sama anaknya, ya mau nggak mau lah akan tetap dihadapinya anaknya itu. Ya, harus Iya, harus dia harusnya seperti itu dihadepin. jadi sadar dia memang harus dia harus mengorbankan diri dia. Iya, Iya, harus berjuang gitu, Iya. memperjuangkan segala cara lah Iya, dia supaya dia, mengorbankan diri dia lah jadinya. iya. supaya anaknya ini waras gitu. Ada kok aku baca, jadi pasangan suami istri ini diceritain karena istrinya bekerja, suaminya nggak di rumah sana. Ternyata setelah diusut ceritanya, kenapa anaknya ini kecanduan narkoba dan dibawalah ke banyak lah ya kan, ahli, dokter, psikolog, semua bilang harus ada satu orang tua yang betul-betul menemani anak ini. Kalau nggak, dia nggak akan bisa lepas gitu. Kalau di orang tua nggak ada di rumah, apa anak ini keluar atau apa gitu. Pokoknya memastikan dia misalnya selama berapa bulan di rumah sampai dia bersih total, steril dia dari apanya itu, Udah obat nggak itu. kecanduan lagi. Pertama si istri berhenti kerja, nggak bisa. Anak ini entah kayak mana sama mamanya agak Lawan. kurang inilah gitu kan, mantap. Akhirnya istrinya balik kerja, suaminya yang berhenti. Dan ketika sama ayahnya ternyata iya Membaik. progresnya bagus gitu. Nah kan kalau kita dengerin cakap orang, laki-laki nggak kerja, istrinya yang biayai dia hidup, orang kan nggak tahu kan kalau ceritanya kayak gitu. Mulut netizen ya biasa. Nah, makanya, jadi aku ngeliat itu, oh berarti ya memang mau nggak mau harus melakukan segala cara lah untuk menghadapi anak ini kan gitu kan. Bertanggung jawab ya. Tanggung Karena jawab kan nanti ketika dia kenapa-kenapa atau rusak, itu susah kita juga Iya, gitu. Jadi harus sama-sama sebenarnya. Makanya Kecanduan dia judul. Nggak kita tengok-tengok ya kan. Judul iya. dia baru tahu istilah itu. Kecanduan lah dia. Karena pola asuh kita yang salah dari awal kemarin itu kan. Ya kan nyusahin kita juga, ente gade ke rumah kita semuanya. Iya, Jadi gelandangan awak ya kan. Selagi bisa kita kita asuh, bisa kita perbaikin ya diperbaiki gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah biarin lah. nanti diusahakan. Iya. Nggak bisa bilang ya itu keputusan kita lah tentu ya. Kalau kita Iya. memang mau anak itu mati sia-sia lah gitu bahasa kita, ya udah gitu. Tapi kalau kita memang nggak sanggup mata kita nengok dia kayak gitu, ya pasti harus kita usahakan kan. Iya. Ke apa namanya, perbaikan diri dia itu. Tapi kan Kak susah. Ini itu kalau misalnya orangnya dewasa berarti udah nggak ada lagi tanggung jawab kita atau urusan kita lah ya kan Kak. Kan kadang ini ada yang mulahnya tuh waktu udah dewasa dia gilanya atau apa ya kan. Gila coba. Tapi jarang lah tengok case orang udah dewasa mengulah. Adalah Ada. Misal Satu-satu. iya, tapi kan jarang kan. Dibilang jarang. jarang, tapi ada. Ada, tapi kalau itu pun kalau dirunut lagi tuh, pasti dia pernah itu bikin ulah pas remaja. Iya. Yang mana itu ngelit dia ke situ. Iya ya betul Dewasa. ya. Tetap ada ininya Pasti ya. ada tuh. Celah buruknya itu terulang deh. Jarang ada orang yang rusak tiba-tiba dewasa dia rusak. Iya. Jadi intinya dia harus ingat dulu semua ada tanggung jawabnya. Iya. Jadi dia jangan abaikan lah. Nggak ada yang tanggung jawab yang boleh ditinggalkan tuh nggak ada. Tapi pasti ada solusinya. Ada. Kalau orang beriman bilang pasti ada. Ada solusinya kan kak. Tapi tidak ada tanggung jawab yang bisa Dialihkan dikerjain, nggak dia. bisa. Jadi dia jadi ibu, dia juga harus tanggung jawab. Jadi ibu tuh kayak mana gitu. Anaknya tetap harus diurus. Kalau dia mau kerja, dia silakan kerja bertanggung jawab Kerja, dalam pekerjaan. Tapi anaknya juga, Harus diurus. ayah juga, Iya. ayah juga wajib bertanggung jawab. Tapi dia juga punya anak, maka anaknya juga harus diurus. Iya. Karena itu kan dia yang hadirkan ke dunia ini. Siapa yang ngurus kalau nggak dia? Iya. Minta dia kan. Iya kan? Nggak tahu ya minta. Iya. Ya deh. Dan selesai. Ya.